Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Percaya bersama Yesus pasti luar biasa, bukan? Amin. Senang bisa berjumpa lagi dalam ibadah pada saat Minggu pagi hari ini. Walaupun harus di rumah masing-masing, percaya bahwa hadirat Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang, ya, bahkan dibatasi oleh waktu. Di mana saja ketika kita menyerukan nama Tuhan Yesus, maka Ia ada di tengah-tengah kita. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bukan sebaliknya, hidup yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan dengan tema hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi orang-orang lain. Roh Kudus yang menolong kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau kita membaca di dalam Lukas 11 ayat 33 hingga ayat yang ke-36, firman Tuhan berbunyi, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ayat yang ke-35, karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, memang ada beberapa macam tanaman atau tumbuhan yang tidak membutuhkan sinar matahari secara langsung. Bisa bertumbuh sih, tetapi pertumbuhannya itu sangat lambat dan yang pasti tidak menghasilkan buah. Biasanya itu merupakan tanaman hias, ya, atau tanaman indoor yang orang-orang menanamnya di dalam ruangan. Tetapi seperti yang kita ketahui, hampir semua tanaman membutuhkan sinar matahari. Apa yang langsung adik-adik bayangkan saat mendengar kata fotosintesis? Fotosintesis. Mungkin ada yang menyebutkan itu adalah proses memasak yang dilakukan oleh tumbuhan atau proses menghasilkan oksigen yang dihirup oleh makhluk hidup lainnya. Secara sederhana, fotosintesis itu memang bisa dikatakan sebagai proses di mana tanaman memasak makanannya. Tetapi selain memasak makanan untuk dirinya, proses fotosintesis ini menghasilkan zat yang berguna untuk makhluk hidup lainnya. Wah, ternyata fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan itu menghasilkan berbagai zat, ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, yaitu glukosa, juga menghasilkan oksigen, ya udara yang kita hirup, dan juga menghasilkan air. Dengan menggunakan campuran karbon dioksida atau kita sering sebut sebagai CO2 dan air. Ya, fotosintesis ini akhirnya menghasilkan glukosa atau gula dan air yang berguna untuk menjadi makanannya. Ya, glukosa ini akan digunakan untuk membentuk senyawa organik lainnya, seperti mungkin adik-adik sudah tahu yang bernama selulosa,
yang nantinya akan digunakan oleh tumbuhan sebagai bahan bakar. Sedangkan oksigen yang juga dihasilkan dari fotosintesis akan dilepaskan ke udara sebagai produk sampingan dari proses fotosintesis. Ya, walaupun oksigen itu dikatakan sebagai produk sampingan dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, tetapi ternyata oksigen itu justru sangat berguna bagi makhluk hidup lainnya. Ya, adik-adik harus tahu ya, setiap makhluk hidup itu membutuhkan oksigen, baik itu manusia, binatang, bahkan tumbuhan sendiri membutuhkan oksigen. Jadi secara tidak langsung, sinar matahari itu membuat tanaman bisa memulihkan udara yang rusak. Ya, udara itu kalau rusak itu akan menjadi CO2, dipulihkan menjadi O2 lagi. Ya, tanpa sinar matahari, malahan tanaman bakal ngeracunin udara. Oleh sebab itu, jangan berada di bawah pohon ya atau tanaman yang besar pada saat malam hari ketika tidak ada matahari. Sebab kenapa? Tanaman tersebut itu akan mengeluarkan zat karbon dioksida atau sering disebut CO2 yang bisa mengakibatkan seseorang kekurangan oksigen atau O2 yang bisa menyebabkan orang atau juga binatang makhluk hidup lainnya menjadi lemas, bahkan bisa mati. Adik-adik, kalau tanaman nggak kena sinar matahari, tanaman yang seharusnya menjadi agen pemulihan justru berubah menjadi perusak. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kalau diumpamakan, Tuhan adalah sinar matahari, kita adalah tanamannya. Kalau kita hidup dalam terang firman, firman-Nya lah yang menjadikan kekuatan buat kita bisa terus hidup sesuai kehendak Tuhan atau kehendaknya. Jadi firman Tuhan itu bakal mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah di dalam hidup kita. Dan kita harus terus merespon dengan ketaatan. Seluruh tubuh kita harus ikut terang. Gak boleh lagi ada yang disembunyikan dalam gelap. Sebaliknya, kalau kita hidup jauh-jauh dari sinar matahari, hidup jauh dari Tuhan, hidup jauh dari firman Tuhan, kita tidak mau tinggal di dalam firman Tuhan, biarpun tampilan luar itu keren, luar biasa, sebenarnya hidup kita sudah tidak akan membawa kebaikan bagi orang lain lagi. Ya, bukannya menjadi berkat, yang ada hidup kita malah menjadi batu sandungan, ngeracuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa saja ada orang berkata, Kristen ke gereja, tetapi kok jahat, kok suka marah-marahan, kok suka nyontek, tidak menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan. Adik-adik, kita sebagai orang Kristen, orang percaya sudah seharusnya menjadi pemulih seperti oksigen, bukannya racun atau karbon dioksida, CO2. Kita ini dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang di atas bumi ini. Tapi sebelum menjadi berkat bagi orang lain, tentunya kita sendiri harus sudah dipulihkan. Jangan sampai dalam hati kita itu masih ada kepahitan, masih ada dendam, masih ada iri hati, serakah, tinggi hati, masih ada kesombongan dan lain-lain. Karena kalau hal-hal yang Om Sugi sebutkan tadi masih ada di dalam hidup kita, berarti kita belum menjadi terang, belum memiliki terang. Kalau seperti itu, mana mungkin hidup kita bisa menjadi berkat, sedangkan hidup kita sendiri kacau. So, kalau hidup nggak mau tinggal dalam gelap dan menjadi racun, biarlah hidup kita semua diubahkan oleh siapa? Terang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada hari ini di dalam Lukas 11 ayat 35 mengingatkan kita supaya kita selalu menjadi terang, jangan menjadi
gelap atau menjadi kegelapan. Dengan satu syarat, yaitu apa? Kembali kepada sinar matahari yang menyinari kita setiap hari, yaitu Tuhan dan firman-Nya yang akan membuat kita bisa berfotosintesis, menghasilkan hal-hal yang baik, menghasilkan O2, bahkan lewat fotosintesis itu akhirnya bisa menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Ya, demikian pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Jadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Kami perlu firman Tuhan sebagai terang bagi jalan kami, sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you all. Amin.